memisahkan kita, saya dan teman-teman caleg yang punya hajatan, sebagaimana kami punya hubungan dengan penyelenggara, bahwa teman-teman otomatis dibekali dengan bintang, lalu keberhasilan berjalan pada hari ini. Hari ini memang saya lihat bagus sekali TPS 1 dan 2 dirembuk dalam kinerjanya. Sebagaimana begitu tegas penyelenggara KPPS, saya mendukung karena aturan. Namun aturan itu harus juga KPPS menyampaikan dan menunjuk kepada kami PKPU nomor berapa, tentang berapa, pasal berapa yang mengatur khusus, sehingga kami yang berkepentingan atau berhajatan hari ini seolah-olah sangat dibingkai, sementara hari ini kami masih sangat sisipkan kami punya harapan besar kepada kalian. Kami serahkan nyawa kami dalam tangan kalian ini. Kalau memang toh aturan PKPU nomor berapa, maka saya bilang begini, KPU berbohong. KPU hanya menerima hasil. Dia jangan membohongi masyarakat di daerah ini. Jangan dia banyak, jangan menimbulkan keonaran. Saya minta kepada teman-teman caleg di segala penjuru. Saya mewakili di TPS 1 2 hari ini. Saya mewakili. Akhirnya perlu saya sampaikan kepada penyelenggara khusus di Remlu hari ini yang saya hormati. Apakah dengan ketegasan dan kedisiplinan dan kepatuhan aturan yang ada, bisakah di TPS lain-lain di luar Remlu mereka menjalankan dan menegaskan seperti itu atau tidak? Karena kita ketemukan di pleno PPK kecamatan. Saya sebagai keluarga, saya mewakili teman-teman caleg yang punya hajatan, yang begitu sudah punya perjuangan penuh air mata darah. Saya mau akrabkan diri dengan saudara-saudara. Segala resiko hukum saya, bukan kalian. Maka saya mau tanya kepada KPU kalian, hei KPU, kau di mana? Saya ada melaksanakan kau punya aturan. Kau punya kesalahan besar dan awal belajar pada tahun. Orang mati pun dimasukkan nama, masuk dalam DPT. Kau KPU, jangan jadi provokator di daerah ini. Saudara-saudara saya, hari ini dengan kerendahan hati, saya ini anak negeri. Sebetulnya kita karena punya formulir lain, coba duduk di satu meja selama ini. Dalam aturan kebijakan bisa mengatur anak negeri. Kalau surat-surat sisa bisa atur Indonesia pemerintahan kebuat apa yang bukan di pemerintah. Saya mau tunggu kapan. Makanya saya kembali lagi kepada KPU. Jangan KPU sudah masukkan nama-nama yang masuk di Senayan. Kita ini sebagai pelengkap diri kita. Remlu, saya. Ya, Bapak Jalanggala, hormati. Ini saya akan pimpin. Dan momen saya kalian banget. Tidak ada pleno di kecamatan. Percaya demi Tuhan dan Luhur. Saya untuk sementara dulu saya bilang
Tolong saya hormati penyelenggara di Peninggalan. Terima kasih saudara-saudara penyelenggara. Kami penyelenggara tidak bisa bekerja sama dengan masyarakat. Kalau Bapak Ibu perlu, seperti apa yang mau saya katakan, berapa kali dari sini, apa ya, tolong sepakat. Kenapa tidak bisa? Surat-surat tidak dulu untuk kami. Kalau sepakat di sana, apa pekerjaan kita baikkan. Tetapi selalu tidak. Sudah berapa jam dari pagi sampai datang, tidak ada yang mau datang pada kami penyelenggara. Kenapa? Berarti kita jangan aja. Apa? Saya hormati ketua KPPS. Kami tidak berbohong. Kami sudah mendekati bawahan Bapak yang lain-lain. Mungkin kami belum menyampaikan kepada Bapak, tapi kami mengharapkan buat Bapak-Bapak yang lain ibu belajar bisa sebagai penyambung di dalam kepada Bapak. Saya minta tolong. Ini hal nasional ini akan imbas pada hal pribadi dan akan juga kegiatan nasional ini. Saya juga tidak mau untuk saya akan terdoakan pada puncak pada ini. Saya sudah undang menghadapi. Saya bilang sudah mungkin ke strategis. Saya bilang saya mewakili teman-teman saya lain-lain yang mungkin mengharapkan uluran tangan dari tim masyarakat. Tetapi saya pribadi saya mau menyampaikan kepada penyelenggara, saya siap untuk buatkan satu pernyataan. Saya bertanggung jawab dari sisi hukum. Terima kasih untuk sementara. Baik, terima kasih. Pertama saya minta maaf. Saya adalah ketua PPS. Saya bukan penyelenggara langsung. Jadi bukan. Saya bukan. Penyelenggara langsung adalah KPPS. Jadi sehingga saya ini awasi mereka supaya jangan salah kerja, supaya jangan mereka lebih keluar aturan. Saya hanya awasi mereka. Kalau Bapak Ibu mau setuju, silakan hubungi penyelenggaranya. Saya bukan penyelenggara. Saya siap untuk membawa hasil dari mereka penyelenggara. Saya siap untuk membuat pelaporan di BPK. Tetapi penyelenggara adalah KPPS. Nah, ini penyesalan kami adalah sekian dari berapa jam tadi malam sampai jam ini, kenapa tidak ada kandidat satupun atau kesepakatan itu datang duluan supaya kita semua mengantisipasi hal itu. Ya, terima kasih. Supaya jelas, supaya terang benderang. Saya orang pertama membuat pendekatan person menyeluruh, termasuk Pak Ketua PPS. Saya tahu bahwa saya buat pendekatan terus akan dimonitoring dan itu masuk pada pendengaran. Transparansi supaya terang benderang. Lalu hari ini dalam hati saya pasti sudah ada pada benak dia. Maaf ya, bukan persoalan kompensasi, tapi nilainya bagaimana. Saya sudah buang suara, saya orang, saya Roni semua personil dari penyelenggara dan Bali KPPS. Ketua KPPS menyampaikan benar. Kalau saya ungkapkan, saya duduk dengan Pak Ketua PPS. Ketua PPS itu saya buat sedia dan saya kenal diskualifikasi. Tetapi dalam pelaksanaan hari ini, saya harus mau tunjukkan. Jadi saya mintakan kepada penyelenggara, jangan salah kaprah yang dijelaskan, ditegaskan oleh Ketua PPS. Politik butuh kompromi politik. Politik punya moral politik. Karena hanya politik saja busuk. Politik
politik dalam arti action. Seperti yang begini-begini. Demi negara. Tanpa politik tidak ada negara. Tanpa negara tidak ada politik. Inilah yang kita cari. Kalau setiap saat begini-begini terus. Makanya tadi saya bilang, jangan sampai kami akan hadir di PPK, lalu TPS lain-lain dari mana dunia, dia tidak pernah melakukan seperti kita TPS 1-2 ribu. Jangan sampai. Makanya saya pribadi yang tak tidak pernah remu dan teman-teman saya dari berbagai partai, saya tidak takut KPU. KPU pembohong. KPU hanya menerima hasil untuk sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apa yang perlu saya bicara betul, ujung-ujungnya surat-suara sisa, ya, ujung-ujungnya surat-suara sisa. Kuncinya ada di sini adalah kesepakatan. Tidak ada hal lain. Kunci apa yang kami kasih untuk Bapak Ibu itu hanya kesepakatan. Kalau tidak kesepakatan, kita mau buat apa? Tetapi jangan suatu aturan. Tuh. Itu perlu kesepakatan lah. Tidak mungkin kami penyelenggara buat kesepakatan lalu kami sendiri yang tujuh suara sisa, itu mungkin. Kami penyelenggara baru. Kenapa kami buat kesepakatan? Ini kesepakatan dari umat masyarakat. Sekarang kami penitia bilang begini, kami sekarang dilema. Mau makan tidak? Makan mati. Tidak makan juga mati. Kamu mau jawab bagaimana? Ini karena tidak ada kesepakatan. Itu saya minta ini kuncinya cuma kesepakatan. Saya bicara ini karena gereja besar sana masih ada. Makanya perlu kesepakatan dari masyarakat. Kami juga tidak lari. Kami juga tidak lari. Kenapa kami lari? Cuma kuncinya tidak ada kesepakatan. Sudah berapa jam dari saya bilang dari pagi tadi sampai jam ini tidak ada yang mau datang hubungi kami peneliti. Bagaimana kita ini buka? Ilmu kami penelitian ke sana lalu kami tanya bagaimana kami tidak mungkin. Kami penyelenggara ilmu kami mau tanya begitu. Kalian datang dan duduk bersama. Kita semua satu jiwa sepakat baru kita bisa